Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muda Syifa Ariela, koas anestesi di RSUD Dr. Susilo Slawi dengan dokter pembimbing Dr. Wijanarko Satrio, spesialis anestesi. Perkenalkan, saya Dr. Muda Dewi Maharesi, koas anestesi RSUD Dr. Susilo Slawi, dokter pembimbing Dr. Wijanarko Satrio, spesialis anestesi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai multiple trauma. Multiple trauma yaitu cedera pada minimal 2 sistem organ, di mana salah satunya dapat menyebabkan kematian dan memberi dampak fisik, kognitif, psikologis, atau kelainan psikososial dan disabilitas fungsional. Secara lebih rinci, multiple trauma adalah suatu sindrom dari cedera multiple dengan derajat keparahan yang cukup tinggi, dengan ISS atau Injury Severity Score lebih dari 16 yang disertai dengan reaksi sistemik akibat trauma yang akan menimbulkan disfungsi atau kegagalan organ. Untuk penyebab dari multiple trauma sendiri bisa disebabkan karena adanya yang pertama trauma tumpul. Trauma tumpul ini biasanya disebabkan karena adanya kecelakaan lalu lintas. Kemudian bisa juga disebabkan karena trauma ledakan, kemudian bisa juga disebabkan karena trauma kompresi dan juga penetrating injury atau trauma yang disebabkan karena penggunaan senjata seperti pisau. Untuk mengetahui tingkat keparahan dari multiple trauma, maka bisa dilakukan scoring baik itu secara anatomis maupun secara fisiologis. Untuk secara anatomis dapat dilakukan dengan menggunakan AIS, ISS maupun NISS. AIS atau Abbreviated Injury Scale itu dideskripsikan dengan tingkat keparahan dari nilai 0 sampai dengan 6, di mana 0 merupakan tidak ada cedera dan 6 merupakan cedera yang tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya ada ISS atau Injury Severity Score, di mana ISS ini merupakan penjumlahan kuadrat dari 3 nilai AIS tertinggi di setiap 3 area tubuh yang mendapatkan cedera paling berat. Trauma mayor dikatakan apabila nilai ISS-nya itu lebih dari sama dengan 15. Untuk selanjutnya ada NISS atau New Injury Severity Score, di mana NISS ini merupakan jumlah kuadrat dari nilai AIS score dari 3 cedera terparah pada pasien tanpa mempertimbangkan bagian tubuh lokasi dari cedera pasiennya. Untuk secara fisiologis dapat digunakan GCS dan juga RTS. Untuk GCS, cedera kepala ini diklasifikasikan ringan apabila nilai GCS-nya 13-15, kemudian sedang apabila nilai GCS-nya 9-12, atau berat apabila nilai GCS-nya 3 dengan 8. Semakin rendah nilai GCS-nya, maka akan semakin berat resiko mortalitasnya. Kemudian untuk RTS, ini merupakan penjumlahan dari 3 kategori, di mana semakin rendah nilainya, maka akan semakin parah cedera yang dialami oleh pasien. Untuk penanganan trauma sendiri dibagi menjadi primary survey, secondary survey, dan terapi definitif. Yang pertama, primary survey dibagi lagi menjadi A, B, C, D, dan E. Yang pertama A, airway maintenance with restriction of cervical spine motion. Curigai adanya cedera C-spine yaitu trauma di atas klavikula, kemudian benturan dengan kecepatan yang tinggi. Apabila saat pasien ditanya pasien bisa menjawab, berarti airway-nya baik. Apabila saat ditanya tidak bisa menjawab, maka harus dikeluarkan dulu benda asingnya. Kemudian apabila pasien apnu, maka harus dilakukan ventilasi dengan back valve mask. Kemudian pembebasan jalan nafas dilakukan dengan angkat dagu dan mendorong rahang ke arah depan, berikan oksigenasi dan memakaikan cervical collar mask. Yang kedua, B, breathing and ventilation. Penyebab tersering dari gangguan ventilasi yang bilateral yaitu obstruksi saluran nafas atas, kemudian kebocoran antara wajah dengan masknya. Kemudian yang unilateral yaitu adanya intubasi bronkus di cabang sebelah kanan, pneumotoraks, hematotoraks, benda asing di bronkus, dan juga kontusio paru. Yang ketiga, C, yaitu circulation with hemorrhagic control. Menilai adanya tanda-tanda shock, yaitu seperti peningkatan respirasi per menit, peningkatan denyut jantung per menit, penurunan tekanan darah, penurunan tekanan nadi, kulit menjadi semakin pucat, kemudian pengisian kapiler yang melambat, produksi urinnya turun, dan kesadarannya juga menurun. Terapi yang diberikan yaitu infus cairan dengan laktat 2 liter, bila perlu 2 jalur, dan bila perlu di vena sepsi, dan juga bila perlu di vena femoralis, dan evaluasi kembali setelah 2 liter dengan laktat. Apakah membaik, memburuk, atau terus-menerus memburuk, atau membaik kemudian memburuk.
Selanjutnya, D, yaitu Disability Assessment of Neurological Status, menilai tingkat kesadaran dengan sistem AVPU. Yang pertama, A, Alert, jika pasiennya masih siaga, kesadarannya masih bagus. Yang kedua, V, Respond to Voice, bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang ketiga, P, Respond to Pain, ketika diberi rangsangan nyeri bisa bereaksi terhadap nyeri tersebut. Yang keempat yaitu U, Unconscious, jika pasien sudah tidak sadarkan diri. Kemudian E, Exposure, apabila seluruh primary survey telah dilakukan, kemudian selimuti pasien dengan selimut, ruangan harus cukup hangat agar pasiennya tidak hipotermi, monitoring tetap ketat, kemudian informasikan kepada keluarga mengenai kondisi pasien dan terapi yang akan diberikan. Selanjutnya ada secondary survey. Tujuan dari secondary survey yaitu yang pertama memeriksa pasien dari kepala sampai kaki, bagian depan hingga bagian belakang, kemudian pengambilan riwayat penyakit yang lengkap, kemudian setelah itu menggabungkan seluruh hasil pemeriksaan baik secara klinis, laboratorium maupun radiologis, dan yang terakhir yaitu membuat rencana pengelolaan untuk selanjutnya. Yang pertama ada pemeriksaan kepala. Untuk pemeriksaan kepala kita melihat terlebih dahulu apakah di bagian kepala ini ada laserasi atau tidak, ada edema atau tidak, kemudian apakah ada luka atau tidak, apakah ada fracture atau tidak. Selanjutnya kita menilai dari keadaan neurologisnya dengan menggunakan BCS. Kemudian kita melihat dari basis kelaminnya apakah terdapat hematom atau tidak. Kemudian di bagian mata kita bisa melihat apakah terdapat adanya perdarahan atau tidak, apakah ada benda asing atau tidak, kemudian masih ada refleksnya atau tidak. Selanjutnya untuk bagian wajah kita melihat apakah wajahnya ini asimetris atau tidak, kemudian setelah itu ada deformitas atau tidak, apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya ada pemeriksaan leher. Pasien ini dianggap fraktur servikal terlebih dahulu sampai terbukti tidak adanya yang pertama imobilisasi leher. Kemudian selanjutnya kita lakukan perabaan pada proses spinosusnya. Kemudian setelah itu apabila pasiennya sadar maka ditanyakan apakah terdapat nyeri atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada luka penetrasi atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan berupa X-ray vertebrae leher. Selanjutnya pemeriksaan toraks untuk keadaan yang berpotensial mengancam jiwa, diantaranya yang pertama ada kontusio paru, kemudian kontusio jantung, kemudian ruptur diafragma, kemudian robekan aorta, kemudian ada ruptur esophagus dan juga obstruksi saluran nafas. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Tentukan apakah pasien ini memerlukan tindakan laparotomi atau tidak. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan abdomen secara menyeluruh terlebih dahulu, kemudian kita lihat apakah ada cedera pada uretranya atau tidak, kemudian lakukan pemeriksaan pada rektum atau rectal tusae, kemudian kita lihat apakah ada cedera pada organ dalamnya seperti hepar, lien, usus halus, dan bila perlu lakukan pemeriksaan penunjang berupa FAST atau Focus Assessment with Sonography for Trauma dan juga CT scan apabila kondisi pasiennya baik. Kemudian lakukan pemeriksaan vertebrae dengan menggunakan teknik lock roll. Dilihat apakah terdapat adanya fraktur pada vertebrae atau tidak, apakah terdapat adanya trauma atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas, dari ekstremitas superior dan inferior dilakukan pemeriksaan, kemudian lihat apakah terdapat adanya edema, kemudian luka, apakah ada deformitas atau tidak, kemudian apakah ada gangguan vaskular atau tidak, kemudian apakah ada gangguan neurologis, apakah terdapat adanya fraktur, baik itu open maupun close fraktur. Pemeriksaan jaringan lunak, kita lihat terlebih dahulu apakah terdapat adanya luka atau tidak. Apabila ada luka, maka dilihat dalamnya dan luas lukanya. Kemudian setelah itu dilihat apakah ada kerusakan jaringan di dalamnya atau tidak. Dan apabila kondisi pasien stabil, maka lakukan pembersihan luka yang superficial dan juga dibalut. Tahap selanjutnya, setelah semuanya sudah dilakukan adalah reevaluasi. Apakah pasiennya membaik atau memburuk atau tetap setelah dilakukan resusitasi awal. Bila tidak membaik, cek kembali dari awal. Kemudian, bagaimana beratnya cedera? Apakah prioritas terapinya? Perlukah diberikan antibiotik ataupun antitetanus? Perlukah pemeriksaan penunjang lain? Kemudian, informasikan kepada keluarga pasien mengenai kondisi dan juga terapi selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian, putuskan apakah pasien ini harus ditransfer ke ruangan ICU atau ke OK atau ke RS lain yang lebih memadai. Selanjutnya adalah terapi definitif, yaitu menentukan apakah pasien perlu tindakan bedah atau tidak setelah semua pemeriksaan dan tata laksana dilakukan. Misalkan pada pasien dengan trauma abdomen ditemukan adanya peritonitis, lalu konsulkan ke spesialis bedah untuk terapi definitif apa yang selanjutnya akan dilakukan. Bisa juga terjadi damage cancel surgery, yaitu di mana keadaan pasien terlalu buruk untuk terapi definitif langsung secara tuntas,
maka dilakukan skala prioritas penanganan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari pasien. Ya, ini untuk contoh kasusnya, anak M usia 15 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan bersama ibunya. Dari awal anamnesis diketahui bahwa pasien tidak menggunakan helm dan kepalanya membentur jalan serta langsung tidak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan fisik dan vital sign sebagai berikut: tekanan darah 104/87 mm air raksa, nadi 148 kali per menit, respiration rate-nya 57 kali per menit, saturasi 60%, papila darah fill time lebih dari 2 detik, GCS E2V1M4, akral teraba dingin dan juga pucat. Tentukan jenis trauma dan juga tata laksana pada pasien tersebut. Selanjutnya kita lakukan primary survey dengan ABCDE. Untuk A yaitu airway, menjaga jalan nafas dengan kontrol servikal. Di sini pasien datang dengan tidak sadarkan diri atau apnu. Kemungkinan traumanya itu terjadi di atas klavikula dikarenakan adanya benturan dengan kecepatan tinggi. Pada pasien dilakukan head tilt, chin lift dan juga jaw thrust. Kemudian look, feel and listen. Lakukan oksigenasi dan juga pemasangan collar neck. Kemudian untuk B atau breathing dan ventilation, di sini untuk look-nya kita buka baju pasien terlebih dahulu, kemudian dilihat apakah terdapat adanya jejas atau ekspansi dadanya simetris atau tidak. Kemudian untuk listen itu dengan auskultasi di pada kedua dada. Kemudian perhatikan suara jantung dan juga suara paru-parunya. Kemudian untuk feel atau perkusi, di sini lakukan perkusi pada kedua sisi dada, apakah hipersonor atau dullness. Kemudian palpasi dirasakan apakah ada krepitasi atau tidak, kemudian flail chest atau tidak, kemudian apakah ada fraktur iga atau tidak. Selanjutnya C atau circulation with hemorrhagic control. Lihat apakah terdapat tanda-tanda shock pada pasien. Pada kasus ini terdapat tanda shock berupa peningkatan respirasi di mana pada pasien 57 kali per menit, kemudian peningkatan denyut jantung di mana denyut jantung pasien 148 kali per menit, penurunan kesadaran dengan nilai GCS pasien E2V1M4, kemudian peningkatan CRT di mana pada pasien CRT-nya lebih dari 2 detik dan kulit pucat. Lakukan pemasangan IV kateter dan berikan RL sebanyak 2 liter, kemudian dievaluasi apakah kondisi pasiennya membaik atau memburuk. Kemudian dilihat apakah terdapat adanya perdarahan atau tidak. Apabila terdapat perdarahan, dilihat apakah perdarahannya internal atau eksternal. Pada pasien terdapat perdarahan pada hidung dan juga mulutnya sehingga diberikan tranexamic acid. Selanjutnya D atau disability dan assessment neurological. Di sini kita menentukan tingkat kesadaran pasien terlebih dahulu, bisa dengan menggunakan GCS atau AFPU. Di sini nilai GCS pasien tadi sudah ditentukan yaitu E2V1M4. Kemudian kita lihat ukuran serta reaksi pupilnya. Di sini pada pasien masih terdapat reaksi pada pupilnya. Kemudian identifikasi adanya tanda-tanda lateralisasi dan juga tentukan tingkat cedera tulang belakang apabila terdapat cedera tulang belakang. Selanjutnya E atau exposure. Di sini periksa seluruh permukaan tubuh pasien, apakah terdapat adanya deformitas, kemudian apakah ada open bone atau luka terbuka, kemudian apakah ada tenderness atau nyeri tekan dan juga apakah ada swelling atau bengkak. Selanjutnya, kita melakukan secondary survey. Yang pertama kita pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Pada kepala dilihat apakah terdapat adanya laserasi, apakah ada edema, apakah ada fraktur. Pada pasien terdapat fraktur di os simfisis mandibula. Kemudian kita nilai keadaan neurologisnya dengan menggunakan GCS. Nilai GCS pasien yaitu E2V1M4 yang berarti secara fisiologis pasien mengalami cedera kepala sedang. Kemudian pada basis kranii dilihat apakah terdapat adanya hematom atau tidak. Kemudian pada mata apakah ada perdarahan, kemudian apakah ada benda asing, kemudian apakah ada refleksnya. Nah, pada pasien di sini tidak terdapat adanya perdarahan, tidak ada benda asing dan refleksnya masih positif. Kemudian pada wajah, apakah wajahnya asimetris, apakah ada deformitas, apakah